juga sebagai part-time lecturer untuk bisnis dan marketing di Bogor Educare. Selain itu, Mariam juga sebelumnya mengenyam pendidikan di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, lalu di Master of Business and Administration juga di SBM ITB. Baik, Mariam udah siap? Udah. Oke. Mari kita mulai sesi pagi ini ya, teman-teman. Silakan, Mariam. Oke, terima kasih Kak Ocha untuk kesempatannya. Ini saya coba share screen dulu ya untuk materinya. Kak Ocha boleh tolong di ini biar bisa share screen, masih disable. Udah bisa, Mariam? Bisa. Oke. Kelihatan nggak ini PPT-nya? Ya, kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ocha untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Mariam Fadila. Hari ini saya akan mengisi kelas ekonomi keluarga yang diselenggarakan oleh Rumah Ibu Indonesia dengan tema perencanaan keuangan atau financial planning. Lebih spesifiknya hari ini akan membahas mengecek kesehatan keuangan dan membuat budgeting keuangan untuk pribadi. Dan ini bisa diterapkan untuk individu maupun keluarga. Jadi ini general, bisa untuk dua-duanya. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum membahas kesehatan keuangan, ini kan topik utamanya adalah financial planning atau manajemen keuangan pribadi. Nah, apa sih sebenarnya manajemen keuangan pribadi? Sekarang tuh soalnya kan cukup hype atau cukup sering didengar financial planning. Financial planning sebenarnya itu apa? Nah, financial planning itu proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Nah, maksudnya financial planning ini tuh kita menentukan tujuan-tujuan hidup dulu yang berkaitan dengan finansial. Nah, lalu gimana caranya dengan dana yang ada, dengan keuangan yang kita miliki, kita bisa memaksimalkan supaya lebih banyak yang tercapainya daripada yang tidak tercapai. Atau kalaupun tidak bisa semuanya tercapai, yang lebih diprioritaskan. Nah, jadi fokusnya kata kuncinya di sini adalah di tujuan hidup atau tujuan keuangan dan juga manajemen atau pengelolaan. Nah, financial planning atau perencanaan keuangan itu luas banget bahasannya. Nah, mulai dari manajemen arus kas itu cash flow itu perputaran uang. Jadi uang masuknya berapa, uang keluar berapa, berarti setiap bulan atau setiap tahun ada sisa atau enggak, atau bahkan ngegerus tabungan atau enggak. Nah, ini manajemen arus kas. Lalu perencanaan investasi, ini sebenarnya seperti perencanaan menabung. Tapi gimana caranya menabungnya nggak kemakan sama inflasi. Jadi gimana caranya nabung tapi juga berkembang uang tabungannya. Nah, itu perencanaan investasi. Lalu perencanaan pengelolaan resiko. Nah, kalau ini kita kan nggak tahu, kita membuat rencana banyak, tapi kita nggak tahu di depan sana, kadang suka ada hal-hal di luar rencana kita yang terjadi, dan hal tersebut banyak orang yang tidak siap. Nah, di sini perencanaan pengelolaan resiko maksudnya mempersiapkan kalau ada hal-hal buruk di depan sana terjadi, jadi kita nggak panik atau nggak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Lalu perencanaan hari tua, ini kalau orang kerja mungkin nyebutnya dana pensiun. Nah, tapi ini secara umum aja perencanaan hari tua, maksudnya kita itu mempersiapkan dari jauh-jauh hari juga. Nanti hari tua itu maksudnya hari sudah tidak produktif secara finansial. Jadi kalau kita sudah tidak ada gaji atau tidak ada penghasilan, gimana caranya kita tetap memiliki standar hidup yang sama atau maksudnya tetap nyaman kehidupannya. Nah, direncanakannya dari sekarang. Jadi nggak kerasa kaget nanti ketika udah nggak punya penghasilan, tapi tabungannya sudah cukup untuk menghidupi hari tua. Lalu perencanaan pajak. Nah, pribadi itu juga ada pajak kalau di Indonesia dan di negara-negara lain juga. Nah, jadi ini bisa dihitung berapa pajak yang harus kita bayarkan supaya nggak kegedean, tapi juga nggak kekecilan sesuai dengan aturan gitu. Dan terakhir, perencanaan distribusi kekayaan, hibah, dan waris. Mungkin yang umum di sini kita dengar tuh waris ya.
Jadi ini merencanakan supaya kita kalau meninggalkan keluarga, kalau sudah sampai nanti takdirnya meninggal, kita tidak meninggalkan dalam kondisi buruk atau dalam kondisi terlilit hutang, tapi kita justru meninggalkan dengan kondisi yang lowong, ada yang kita tinggalkan hartanya supaya bisa untuk bekal kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini kurang lebih aspek yang dibahas dalam perencanaan keuangan. Nah, tadi kan di definisi manajemen keuangan tuh ada tujuan hidup. Nah, tujuan hidup dalam perencanaan keuangan atau sering juga disebutnya tujuan keuangan itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya tujuan keuangan itu hal-hal yang ingin kita capai selama hidup yang ada hubungannya sama finansial. Nah, hal yang ingin dicapai kan beda-beda setiap orang. Ada yang tujuannya pengennya mencapainya pengen beli rumah, beli mobil, beli handphone, beli laptop. Nah, itu semua karena terkait dengan biaya, nah itu jadi masuk ke tujuan keuangan. Selain itu untuk ibadah, misalnya kurbannya pengen sapi atau pengen kambing gitu. Terus pengen umroh, haji, dan lain sebagainya, itu kan juga terkait dengan keuangan. Atau pengen nyenengin orang tua dengan setiap ulang tahun ditraktir makan, dikasih hadiah, atau dikasih untuk jalan-jalan gitu. Nah, itu juga terkait dengan keuangan, masuk ke dalam tujuan keuangan. Jadi tujuan keuangan itu luas banget, apapun yang kita inginkan yang berkaitan dengan finansial. Nah, tujuan keuangan itu secara umum bisa dibagi jadi 3. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Nah, kalau tujuan jangka pendek, itu tujuan yang dicapainya kurang dari 1 tahun. Nah, ini contohnya aja beli handphone, liburan keluarga, hewan kurban, hadiah ulang tahun, dan lain-lain. Nah, tapi kalau seandainya beli handphone itu ternyata masih untuk 1-2 tahun lagi, bukan dalam waktu pendek, bisa juga beli handphone dipindah ke jangka menengah gitu. Jadi nggak harus ya, ini contoh aja. Nah, jangka menengah itu 1-5 tahun. Ini dikasih contohnya misalnya beli mobil, menikah, biaya nikah, dan lain-lain. Tapi kalau ternyata nikahnya udah kurang dari 1 tahun, ya masuk ke jangka pendek gitu. Nah, lalu jangka panjang gitu, jangka panjang di atas dari 5 tahun. Saya mau beli rumah, atau kalau anaknya masih kecil mungkin untuk uang kuliah anak, mau pergi haji, dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan hidup itu, tujuan keuangan dibagi jadi 3, jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, dalam menentukan tujuan keuangan, ini kita harus bisa membedakan antara needs sama wants. Nah, kalau needs itu kebutuhan dasar. Nah, kalau kebutuhan dasar itu sesuatu yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi, maka kehidupannya akan terganggu gitu. Jadi akan repot atau berantakan kalau nggak dipenuhin gitu. Nah, ini biasanya secara umum kebutuhan dasar itu ada kebutuhan fisik itu kayak makanan, pakaian, keamanan gitu. Nah, itu kebutuhan fisik. Lalu kebutuhan sosial itu kasih sayang atau misalnya sosialisasi dengan orang lain, teman, pasangan, itu kebutuhan sosial. Dan juga kebutuhan individual, itu contohnya kayak pengetahuan, terus peningkatan skill, itu kebutuhan individual. Nah, selain 3 hal di atas, masuknya sebenarnya ke wants. Wants itu keinginan. Hal-hal yang kalau dipenuhi membuat senang, tapi kalau nggak dipenuhin juga nggak mengganggu kehidupan gitu. Nah, jadi membedakan needs and wants ini karena hubungannya nanti sama prioritas keuangan ketika menentukan tujuan keuangan. Nah, cara menentukan tujuan keuangan tuh gimana? Nah, caranya ada banyak, ada macam-macam. Ini salah satunya. Nah, salah satunya dibikin tabel tujuan keuangan. Nah, ini teman-teman bisa nanti dicoba dibikin tabelnya. Nah, jadi tentu tabel paling kiri itu tujuan keuangannya, hal-hal apa yang ingin dicapai, lalu kolom berikutnya tahun itu tahun ingin dicapainya supaya bisa terukur. Lalu biayanya perkiraannya berapa, lalu sebelahnya skala prioritasnya, dan jangka waktu untuk menabung mencapai tujuan keuangan tersebut. Nah, ini kita pakai contoh aja. Misalnya, ini bikin tujuan keuangan. Biasanya ini kalau bikin tujuan keuangan ini karena menghayal hal-hal yang ingin dicapai biasanya menyenangkan. Biasanya banyak listnya, banyak banget. Nah, ini misalnya pengen liburan ke Bali deh. Udah lagi pandemi gini udah lama banget nggak liburan. Kalau gitu tujuan keuangannya liburan sama keluarga ke Bali gitu. Terus mau ngerenovasi rumah orang tua karena rumahnya bocor atau misalnya udah rusak kurang bagus. Lalu pengen sekolahin anak bentar lagi butuh biaya kuliah anak. Pengen juga beli motor baru dan beli handphone baru. Ini contoh aja. Nah, setelah itu ditentukan tahunnya. Nah, tahun ingin mencapainya.
liburan ke Bali pengennya perkiraan tahun 2022 deh, tahun depan, karena sekarang masih pandemi, mudah-mudahan tahun depan sudah enggak. Terus berikutnya renovasi pengennya sih segera karena udah darurat, pengen di tahun ini dalam beberapa bulan lagi. Sebenarnya biaya kuliah anaknya masuk kuliahnya masih nanti tahun 2025 gitu. Beli motor, ya sebenarnya motornya masih bagus, jadi 2 tahun lagi lah pengen gantinya. Kalau handphone pengennya tahun ini karena ada keluaran terbaru yang diincar, misalnya gitu. Dan estimasi biayanya dituliskan. Nah, setelah itu bikin skala prioritas. Nah, ini nih yang suka agak tricky. Nah, kadang teman-teman itu menentukan skala prioritas itu bingung berdasarkan apa. Nah, ada yang membuat skala prioritas berdasarkan tahun. Mana yang paling mepet udah harus dicapai itu jadi skala prioritasnya 1. Nah, sementara yang masih lama skala prioritasnya belakangan karena masih jauh ini gitu. Nah, padahal nggak gitu. Kalau kayak gitu, nanti selalu dananya itu kadang suka nggak cukup kalau baru dipersiapkannya mepet-mepet. Lalu secara biaya ada juga yang lihatnya kalau yang harganya mahal, yang biayanya gede, nanti aja deh prioritasin belakangan. Kayaknya nggak bakal kecapai juga. Nah, yang mungkin aja dulu, ini deh yang 8 juta karena paling kecil dari yang ada, ini yang prioritas 1. Padahal juga nggak seperti itu. Nah, skala prioritas itu yang pertama itu dilihatnya dari needs-nya. Mana yang kebutuhan dasar, mana yang darurat, itu harus dipenuhin duluan. Nah, mana yang tidak darurat itu belakangan. Nah, ini beda-beda setiap orang tingkat daruratnya. Ini misalnya rumah orang tuanya udah darurat banget, harus segera direnovasi gitu. Nah, kalau gitu ditaruh di nomor 1. Lalu biaya kuliah anak, pendidikan anak itu juga kebutuhan dasar, pengennya benar-benar tercapai masuk kampus yang dituju, berarti nomor 2. Lalu misalnya liburan jadi cukup urgent, kenapa? Karena udah lebih dari setahun nggak pernah kumpul keluarga, nggak liburan kemana-mana karena pandemi, jadi diprioritasin juga, boleh. Nah, kalau motor sama handphone misalnya sebenarnya ini keinginan aja nih, sebenarnya udah punya, nggak rusak juga, masih bagus, tapi kepengen aja. Nah, kalau gitu masukin prioritas belakangan. Jadi skala prioritas itu bukan berdasarkan biaya atau tahun, tapi urgensinya. Nah, kenapa kita perlu untuk tahu skala prioritas? Karena kita nanti belum tentu cukup untuk semua biaya, belum tentu cukup. Nah, ini dirinciin dulu waktu menabungnya masih ada berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi. Nah, ini asumsinya aja, liburan 12 bulan lagi, renovasi 5 bulan lagi, biaya kuliah, beli motor baru dan handphone baru ini 248, 24, dan 2 bulan lagi. Nah, setelah itu baru ketahuan berapa besar biaya per bulannya. Besar biaya per bulan itu dibagi aja, biaya estimasi tadi dibagi sama waktu untuk menabungnya. Nanti ketemu nih berapa biaya per bulannya. Ini ada 2 juta, 3 juta, 1, 1,5, dan 4 juta. Nah, setelah itu kita tentuin ada budget berapa untuk nyisihin mencapai tujuan-tujuan keuangan ini. Nah, ternyata budgetnya hanya ada 7 juta misalnya per bulan. Nah, nggak tahu nih cukup atau enggak. Nah, kalau gitu dilihat dari prioritas 1 dulu. Prioritas 1 butuhnya kan 3 juta per bulan. Nah, kalau butuhnya 3 juta per bulan, berarti masih cukup. Lanjut ke prioritas 2. Prioritas 2 butuhnya 1 juta per bulan. Di total masih 4 juta, masih cukup. Prioritas 3, 2 juta per bulan. 6 juta masih cukup. Nah, prioritas 4, 1,5 juta per bulan. Jadinya 7,5 totalnya kan, udah nggak cukup. Nah, berarti prioritas 4 dan 5 dicoret, karena budgetnya tidak cukup untuk beli motor dan handphone. Walaupun kelihatannya handphone paling murah 8 juta dibandingin yang lain secara biaya, tapi ternyata kalau udah dipakai prioritas dan dicicil per bulan, disisihin, ternyata handphone dan motor itu nggak kebagian untuk dari budgetnya. Nah, ini nanti tinggal diupdate lagi setiap berapa bulan gitu. Misalnya, untuk renovasi kan udah nih 5 bulan lagi, udah selesai, udah nggak ada nyisihin untuk ini. Nah, berarti kan budgetnya longgar lagi, yang tadi 7 juta, 3 jutanya keambil untuk renovasi. Nah, ini jadi masih ada longgar. Nah, berarti beli motor atau handphonenya nyicilnya, disisihinnya mulai dari setelah 5 bulan lagi. Atau misalnya budgetnya bertambah, itu juga bisa. Nah, kalau budgetnya berkurang, ya berarti harus dievaluasi juga mana yang dicoret, mana yang enggak. Atau misalnya ditunda, itu juga bisa. Tadinya pengennya ganti handphonenya tahun ini, karena nggak cukup, dananya kalau gitu dipecah deh, beli
soalnya di tahun depan aja, jadinya dicicilnya bukan 2 bulan, tapi misalnya 12 bulan gitu. Nah, ini juga bisa. Nah, jadi itu tadi cuma contoh aja untuk menentukan tujuan keuangan. Nah, ini teman-teman silakan mencoba masing-masing, mencoba sesuai dengan list kebutuhan masing-masing. Jadi nanti dibikin tabel seperti ini dan prioritasnya. Nah, jangan lupa dalam menentukan prioritas, ingat kebutuhan diduluin, baru setelah itu keinginan. Oke. Nah, berikutnya tahapan-tahapan dalam perencanaan keuangan. Tahapan dalam perencanaan keuangan, ini ada 6 tahap. 6 tahap dimulai dari pertama mendefinisikan tujuan keuangan. Ini seperti yang tadi kita coba bikin ya, tujuan keuangan. Nah, yang kedua memeriksa kondisi kesehatan keuangan saat ini. Nah, kalau ini akan topik utama kita bahas hari ini dan akan kita coba kerjakan. Berikutnya mengumpulkan informasi yang relevan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, kalau ini contohnya misalnya nyari tahu harga-harga di luar sana atau ngebanding-bandingin, melihat-lihat pilihan-pilihan tabungan, investasi yang ada apa aja. Jadi mengumpulkan informasi yang banyak. Lalu yang keempat, membuat rencana keuangan. Nah, kalau ini nentuin apa aja yang mau direncanain, dihitung, dan dibuat rencananya secara tertulis supaya nanti di tahap kelima setelah direncanakan di kertas bisa juga dipenuhi, ya, dijalankan. Jangan cuma membuat rencana tapi harus dijalankan. Dan yang terakhir review atau evaluasi. Jangan lupa selalu bertahap minimum setahun sekali, kalau bisa bahkan setiap bulan dievaluasi. Karena kan kadang kita buat rencana ada yang tercapai ada yang enggak, dan itu enggak masalah. Yang penting berkala, dicek lagi, diperbaiki lagi, dan dievaluasi penyebab tidak tercapainya apa. Oh, ternyata banyak pengeluaran tak terduga gitu. Nah, berarti berikutnya membuat budgetingnya harus ada untuk dana-dana yang nggak terduga tadi. Nah, atau misalnya ternyata tercapai semua dan masih ada sisa, wah berarti berikutnya budget nabungnya harus dinaikin nih gitu. Nah, jadi ini untuk bahan evaluasi juga. Nah, ini bagus dilakukan tahun sekali, misalnya setiap tahun baru gitu. Nah, tahun baru bikin perencanaan keuangan untuk 1 tahun, atau momennya kapan sih bebas, tapi salah satunya kalau mau gampang ingatnya ya setiap tahun baru gitu. Jadi akhir tahun evaluasi, lalu awal tahun udah dengan perencanaan yang baru lagi. Nah, fokus bahasan kita hari ini adalah memeriksa kondisi keuangan saat ini atau kesehatan, disebutnya financial check up. Ya, jadi ini topik utamanya. Ini akan dijelaskan dulu pemahaman umumnya, pemahaman dasarnya untuk financial check up. Nah, setelah itu nanti sesi keduanya kita akan menghitung bersama-sama supaya pada bisa melakukan pengecekan rutin sendiri. Jadi nggak perlu pakai konsultan lagi nanti untuk financial check up. Oke, nah financial check up atau kesehatan keuangan pribadi itu apa sih sebenarnya? Nah, kesehatan keuangan itu sebenarnya istilah yang dipakai untuk menggambarkan kondisi keuangan seseorang. Sama seperti tubuh manusia gitu. Bisa sakit, bisa sehat. Kalau sakit, ada juga yang kelihatannya sehat, ternyata sakit gitu. Misalnya kelihatannya sehat-sehat aja, pas cek darah ternyata kolesterol, asam urat, atau apalah lain-lainnya. Padahal kelihatannya sih dari luar sehat-sehat aja dan nggak pernah ada keluhan gitu. Nah, keuangan juga gitu. Ada orang yang terlihat keuangannya sakit, misalnya ngutang sana sini, terus abis itu kayak susah, banyak yang nggak tercapai keinginan-keinginannya. Nah, itu kelihatan sakit. Nah, tapi ada juga yang kelihatannya sih baik-baik aja, sehat-sehat aja. Pas dicek ternyata ada penyakit keuangan juga gitu. Nah, atau memang ada juga orang-orang yang kondisinya sehat gitu. Nah, kenapa dicek? Supaya kalau ada yang sakit, ada yang tidak bagus kondisi keuangannya, bisa diantisipasi dari sekarang, dari awal, sebelum jadi parah. Karena kalau sudah parah, memperbaikinya lebih susah atau mengobatinya lebih susah. Nah, cara mengecek kesehatan keuangan itu ada 4 tahap. Sebenarnya caranya macam-macam. Ini tahap yang sederhananya. Pertama, mencatat arus kas dulu atau cash flow. Jadi arus kas itu uang masuk, uang keluar. Lalu yang kedua, membuat laporan neraca pribadi. Neraca itu laporan kekayaan bersih. Nanti dijelaskan juga kayak gimana. Lalu tahap ketiga, menghitung rasio keuangan. Jadi ini ngitung-ngitung nih pakai rumus. Nah, dihitung-hitung rasio keuangannya, tahap keempat baru dianalisa mana yang sakit, mana yang sehat gitu. Dan kalau ada yang sakit, resep obatnya tuh apa sih atau sarannya tuh apa supaya bisa kembali sehat.
Nah, ini kita bahas satu-satu ya per tahap. Nah, tahap pertama arus kas. Tahap pertama arus kas itu maksudnya pencatatan keuangan harian bisa, bulanan bisa, tahunan bisa, tapi secara detail seluruh uang yang masuk dan uang yang keluar. Nah, kenapa? Supaya biar kita tahu sebenarnya setiap bulan uang tuh nyisa atau enggak, atau impas, atau bahkan setiap bulan kita tuh sebenarnya kekurangan uang, jadi ngegerus tabungan setiap bulan. Nah, ini akan ketahuan kalau dicatat. Nah, ini terjadi juga sama banyak teman-teman yang biasanya udah bekerja, kerja udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kok tabungan segitu-segitu aja ya gitu. Ada sih tabungan misalnya 10 juta, tapi setelah 1 tahun kerja tabungan 10 juta. Setelah 2 tahun kerja masih tetap 10 juta juga gitu. Nah, berarti kan selama 1 tahun itu di tahun kedua nggak ada pertambahan tabungan gitu. Atau bahkan ada yang ketika lulus atau pas abis nikah misalnya dapat uang dari orang tuanya misalnya 20 juta gitu untuk bekal awal. Nah, setelah 2-3 tahun kok tabungan itu habis dan nggak punya tabungan. Nah, berarti ini arus kasnya nih harus dicek nih. Nah, ini kenapa harus dicatat. Nah, catatnya sih sebenarnya bebas, nggak ada template apa-apa. Mau cuma nyatet berapa uang masuk manual di kertas gitu boleh. Mau pakai aplikasi kan sekarang juga banyak gitu, aplikasi-aplikasi mencatat keuangan. Jadi setiap ada pengeluaran dicatat, setiap ada pemasukan dicatat juga gitu. Itu juga bisa gitu. Bagusnya dicatatnya harian biar nggak ada yang kelewat. Tapi kalau nggak bisa bulanan pun nggak apa-apa. Nah, yang kedua laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi. Nah, neraca itu sebenarnya untuk melihat kekayaan kita tuh sebenarnya seberapa. Kenapa ini perlu? Karena kadang kita tuh melihat diri kita, ih banyak kok hartanya, punya mobil, punya motor, punya handphone yang bagus, punya laptop, atau mungkin udah punya apartemen gitu. Nah, tapi belum tentu sebenarnya dia punya kekayaan. Itu kan punya harta atau aset disebutnya ya. Harta sama aset dalam keuangan tuh sama. Nah, itu kan harta kita punya. Nah, tapi kita punya utang nggak? Oh, ternyata utangnya juga gede gitu. Nah, kalau harta dikurangin utang, itu baru kekayaan. Nah, jadi untuk ngelihat kekayaan seseorang bukan dari harta yang dia milikin. Mungkin ada orang yang pakai tasnya branded, misalnya Louis Vuitton gitu. Terus habis itu mobilnya Mercy. Kelihatannya kan kaya. Itu kan padahal harta aset. Pas dilihat total utangnya lebih gede lagi dari harta yang dia punya. Berarti sebenarnya dia tidak kaya gitu secara finansial. Nah, sementara di sisi yang lain ada orang yang kalau pakai itu barang-barang lokal, kelihatannya low profile banget, bajunya biasa aja, handphonenya biasa aja, semuanya biasa aja. Tapi ternyata dia nggak punya hutang sama sekali, sementara dia punya aset yang tidak terlihat, punya tanah di mana-mana, punya emas, punya logam mulia, perhiasan, segala macam dia simpan. Nah, itu ternyata itu yang disebut kaya secara finansial. Jadi melihat kekayaan seseorang atau melihat ini cerminan untuk diri sendiri juga, kita tuh kaya atau enggak itu bukan lihat dari harta yang kita miliki, tapi harta dikurangi dengan utang, itu baru kekayaan. Nah, itu disebutnya laporan kekayaan bersih atau neraca. Nah, yang ketiga, kita menghitung rasio. Nah, rasio ini dihitung supaya tahu sebenarnya kondisi keuangan kita tuh sehat atau enggak. Nah, rasio itu anggapnya kalau dalam kesehatan tubuh manusia, ini kalau ngecek kan, ngecek darah bisa ngecek kolesterol, asam urat, bisa ngecek lain-lainnya, banyak kan yang bisa dicek. Nah, ini juga sama, yang bisa dicek ada likuiditas, ada lancar, ada tabungan, ada rasio solvensi. Nah, itu adalah rasio-rasio yang dicek sama seperti kalau mau cek darah, kita pilih apa yang mau dicek. Nah, ini kalau mau dicek semua, ada 8 di sini dibahasnya rasionya. Nah, pertama likuiditas. Likuiditas itu ada 2 yang kita bahas. Likuiditas saja sama likuiditas terhadap kekayaan. Nah, likuiditas, kalau rasio likuiditas itu melihatnya kemampuan kita untuk bertahan hidup dalam kondisi darurat. Jadi itu yang dicek. Jadi kemampuan kita dalam kondisi darurat. Lalu yang kedua, likuiditas terhadap kekayaan, itu gambaran seberapa mudah kita untuk memiliki dana cair. Kalau kita tiba-tiba butuh uang yang cair, seberapa gampang kita ngecairin harta kita jadi uang cash. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, lancar, rasio lancar, atau kalau bahasa Inggrisnya current ratio. Current ratio itu untuk mengukur aset lancar atau aset liquid yang kita miliki untuk melunasi hutang jangka pendek.
Ya, jadi untuk melunasi hutang jangka pendek. Lalu berikutnya ada tabungan, rasio tabungan. Rasio tabungan itu atau saving ratio itu melihat kemampuan kita dalam menabung, bagus atau enggak kemampuan menabungnya gitu. Terus berikutnya rasio yang kelima, rasio hutang atau debt ratio. Debt to asset ratio itu gambaran kondisi keuangan kita, apakah kita utangnya melebihi batasan ideal atau enggak. Ya, jadi hutang kita melewati batasan ideal atau tidak, karena hutang itu ada batasannya juga. Lalu yang keenam, pelunasan hutang atau debt service ratio. Nah, itu kemampuan kita membayar hutang jatuh tempo. Hutang yang udah mau jatuh tempo, sebenarnya kita sanggup nggak sih ngelunasinnya? Bukan keseluruhan hutang ya, tapi yang mau jatuh tempo aja. Terus berikutnya solvency ratio. Nah, solvency ratio itu gambaran aset dari kita sebenarnya. Jadi aset atau harta yang kita miliki itu aman nggak sih untuk nutupin utang kalau misalnya di depan sana tiba-tiba kita nggak ada pemasukan untuk nyicil utang gitu. Nah, cukup nggak aset kita dicairin untuk ngebayar hutang-hutang. Dan yang terakhir, rasio investasi itu gambaran aset atau harta yang kita miliki sebenarnya cukup produktif atau enggak. Ya, cukup produktif atau enggak harta-harta atau aset yang kita miliki, atau justru kurang produktif. Nah, setelah kita menghitung nanti kan ada cara menghitungnya, kita belajar menghitungnya. Nah, kita menganalisa sebenarnya ada yang sakit atau enggak. Nah, kalau misalnya lagi cek kolesterol tuh ada tuh panduannya, angkanya yang aman tuh berapa sampai berapa. Kalau melebihi atau di bawahnya berarti itu bermasalah. Atau misalnya kalau DBD biasa kan dicek juga dari, nah itu ada panduan-panduannya. Ini juga sama, panduannya ini yang paling kanan, yang hijau. Jadi untuk likuiditas itu angkanya yang ideal itu 3 sampai 12 nanti hasilnya. Jadi kalau di bawah 3 itu bermasalah, kalau di atas 12 juga. Lalu untuk likuiditas terhadap kekayaan atau liquid to net worth itu minimal 15%. Kalau untuk current ratio atau rasio lancar, minimum angkanya 1. Kalau di bawah 1, misalnya 0,5, 0,7, 0,1 gitu. Nah, itu berarti tidak sehat. Tapi kalau 1 ke atas, itu sehat. Lalu, rasio utang atau debt to asset itu maksimum 50% hasilnya. Kalau misalnya di bawah 50% berarti sehat, kalau misalnya di atas 50% berarti sakit. Nah, untuk pelunasan hutang atau debt service ratio itu maksimum 30%. Begitu juga kalau di bawah 30% sehat, kalau di atas 30% berarti sakit. Solvensi, kalau untuk solvensi, rasio solvensi itu minimum 50%. Jadi harus di atas 50%. Kalau misalnya di bawah 50% sakit. Untuk tabungan, kalau di bawah 10% itu sakit. Tapi kalau udah di atas 10% ke atas, itu udah bagus, udah sehat. Nah, tapi sehatnya juga ada levelnya nih. 10% berarti sehat untuk pemula, 20% sehat untuk rata-rata, 30% sehat untuk yang udah jago nabung. Nah, berikutnya investment yang terakhir, investasi rasionya minimum 50%. Nah, kalau misalnya di bawah itu berarti sakit. Oke, kalau untuk financial check up itu aja bahasannya, tapi nanti di tahap sesi kedua kita akan menghitung bareng-bareng, masing-masing sih akan mencoba menghitungnya untuk mengecek kondisi keuangan masing-masing. Nah, kita masuk dulu ke financial budgeting. Nah, untuk financial budgeting, ini langsung aja sebenarnya financial budgeting atau ngebudgeting keuangan itu nggak ada yang baku ya, nggak ada aturan resminya harus berapa persen sih ini, berapa persen untuk biaya hidup, itu nggak ada. Nah, tapi ini cara paling sederhana, ini saran aja. Umumnya untuk tabungan itu setidaknya kan 10%, tapi kalau untuk idealnya bisa disisihin 30% untuk tabungan. Jadi dari semua pemasukan, mau itu rutin atau tidak rutin, 30%-nya udah disisihkan. Nah, 70%-nya boleh dipakai. Nah, 30% tersebut itu ada untuk nabung. Kenapa yang disebut tabungan dunia akhirat? Karena ada yang untuk nabung, ada yang untuk zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, itu juga harusnya dibajetin. Jangan sampai
kita nggak ngebudgetin, nanti setelah 1 tahun baru nyadar belum bayar zakat, jadi kerasanya gede gitu, ngabisin gaji di bulan itu untuk bayar zakat 1 tahun. Padahal seharusnya setiap ada pemasukan, mau itu gaji, penghasilan dari usaha, atau bonus gitu, langsung dipotong aja, disisihkan. Nah, kita yang tentukan berapa dana yang mau kita sisihkan untuk zakat, infak, sedekah, itu bisa dipisahkan gitu. Jadi ini bagusnya rekeningnya kita pisah-pisah nih. Untuk tabungan, savings, itu berapa, setidaknya 10% sesuai panduan tadi untuk kesehatannya, minimum 10%. Lalu untuk zakat tentunya minimum 2,5%. Nah, lebih bagus lagi kan ada infak, sedekah, dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa sampai 20% itu bagus banget. Atau lebih pun nggak apa-apa sebenarnya. Ini saran aja. Nah, jadi nanti 30% itu udah di plus, mana yang untuk siswa, mana yang untuk tabungan. Lebih baik rekeningnya dipisah, gitu. Jadi nggak kecampur-campur. Jangan sampai uang zakat kepake, gitu. Itu jangan sampai. Terus berikutnya untuk biaya hidup. Biaya hidup pun kalau paling sederhana dibagi dua rekening. Biaya hidup untuk living sama untuk playing. Nah, kalau living itu untuk kebutuhan. Playing itu untuk keinginan. Itu yang paling gampang ngebedainnya. Jadi living itu untuk belanja sembako, bayar listrik, kalau ngekos bayar kosan, terus untuk beli pampers anak, nah itu masuknya ke living, biaya hidup dasar, kebutuhan dasar. Sementara untuk nonton bioskop, untuk jajan, untuk ke kafe, beli kopi, terus untuk beli baju, belanja-belanja hobi gitu. Nah, itu masuknya ke playing karena itu bukan kebutuhan dasar, tapi itu sebenarnya keinginan. Nah, jadi ini bisa dibagi dua, dan baiknya juga sama. Rekeningnya dipisah supaya nggak kecampur. Jangan sampai uang untuk beli beras kepake buat beli mainan misalnya gitu, atau untuk beli gadget gitu. Jangan sampai gitu. Akhirnya nanti buat beli belanja makanan jadinya pakai kartu kredit di supermarket atau ngutang ke warung gitu. Itu jangan sampai terjadi. Makanya bagusnya dipisah-pisah. Nah, ini biaya hidup juga kenapa bisa rentangnya jauh banget sih? Playing bisa cuma 10-30%, living juga 40-60%, kok jauh banget? Karena ini kan saran untuk umum ya, general. Nah, untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, biasanya livingnya besar, mendekati 60%. Sementara yang belum berkeluarga, playingnya yang biasanya besar. Apalagi untuk yang masih tinggal di rumah orang tua, dan dia tidak membayar untuk tempat tinggal, nggak bayar listrik, nggak bayar belanja sembako, itu biasanya livingnya kecil sekali. Nah, jadi akhirnya gedenya di playing. Lebih bagus sebenarnya sisa livingnya sih dipindah ke tabungan ya, tapi kalau mau pembagiannya 30-70, jadi akhirnya sih biasa besar di playing. Terus orang-orang yang belum menikah biasanya suka nongkrong tuh setiap pulang kerja atau weekend gitu. Nah, jadinya playingnya besar. Terus concern masih belanja apa-apa dibeli gitu, fashionable. Nah, sementara kalau yang sudah berkeluarga, concernnya biasanya belanjanya udah lebih banyaknya untuk anak, baju anak, untuk sekolah, beli buku gitu. Nah, jadi makanya living dan playing ini beda-beda persentasenya. Nah, ini bagus dipisah. Jadi sebaiknya kita punya 4 rekening yang berbeda, bisa pakai rekening suami, rekening istri, atau bahkan mau dipegang cash juga boleh sebenarnya. Misalnya uang zakat selalu disimpannya cash dalam satu kotak amal tapi ditaruh di rumah gitu, itu juga boleh. Intinya dipisah-pisah supaya nggak kecampur-campur. Oke, berikutnya. Dari tadi kita lagi ngomongin nabung sampai 30% gitu. Nah, boleh nggak sih kita nabung padahal masih punya utang? Nah, kalau dalam keuangan, dalam perencanaan keuangan, pertama urutannya harus lunasi utang tidak sehat dulu. Jadi budget nabungnya yang tadi 30%, untuk zakat pasti dikeluarin ya. Tapi kalau untuk nabungnya itu dipakai untuk bayar utang dulu, bayar utang yang tidak sehat. Ya, jadi kalau ada utang yang tidak sehat itu harus dilunasi dulu, jangan mikirin nabung dulu. Lalu berikutnya, kalau udah lunas utang boleh langsung nabung nggak? Nah, jangan dulu. Pertama, sisihin dulu untuk dana darurat. Nanti kita akan bahas tentang dana darurat, kurang lebih 3-6 kali biaya hidup. Lalu yang ketiga, kalau udah punya dana darurat dan sudah nggak ada utang yang tidak sehat, baru mulai nabung dan investasi. Nah, ini akan kita bahas juga. Sekarang kita bahas tentang utang dulu. Nah, tadi katanya lunasi hutang yang tidak sehat. Emangnya utang itu boleh? Emang ada utang yang sehat? Nah, utang itu kebagi dua. Ada utang produktif, ada juga utang konsumtif.
Apa sih bedanya gitu? Nah, utang produktif itu kita ngutang dan kita ngutang karena hal tersebut mau digunakan untuk menghasilkan uang juga, produktif jadi. Misalnya, utang untuk bikin usaha atau utang kredit motor untuk pergi kerja motornya memang untuk keperluan kerja, itu kan produktif. Misalnya ngutang beli HP karena kalau nggak ada HP nggak bisa komunikasi sama tempat kerja gitu. Itu boleh utang produktif karena utang-utang yang diambil itu semua berhubungan dengan kemampuan kita untuk menghasilkan finansial lagi. Nah, itu boleh, tapi bolehnya pun selama sesuai batas. Bukan boleh sebanyak apapun ya selama produktif, tapi ada batasannya juga. Nah, sementara yang tidak boleh itu utang konsumtif. Utang konsumtif itu utang yang untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi, habis itu hangus uangnya. Misalnya, mau beli tiket pesawat, mau jalan-jalan, mau ke Bali, belinya pakai kartu kredit karena belum ada uangnya. Nah, itu nggak boleh. Itu konsumtif. Beda sama kalau beli tiket pesawatnya untuk keperluan bisnis ya. Nah, kalau ini untuk keperluan jalan-jalan, uangnya belum ada, terus belinya ngutang, itu nggak boleh. Itu harus dihindari. Atau misalnya beli HP ngutang, padahal itu beli HP-nya HP kedua, karena kepengen aja ada HP yang baru. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi harus ada dananya dulu. Nah, tadi kan hutang produktif boleh selama sesuai batas. Nah, batasan hutang itu ada dua. Yang pertama, kita lihat dari sisi cicilannya. Cicilan utang itu keseluruhan totalnya maksimum 30% dari penghasilan. Ya, jadi cicilan misalnya ada cicilan motor, cicilan HP, cicilan kartu kredit, cicilan rumah. Nah, itu semua kalau dijumlahin cicilan-cicilan yang ada, itu nggak boleh lebih dari 30% penghasilan. Jadi kalau penghasilannya 10 juta sekeluarga per bulan, berarti dalam 1 bulan maksimum bayar cicilan itu 3 juta. Jadi kalau teman-teman yang nyicilnya udah di atas 3 juta, padahal gajinya 10 juta, nah itu hati-hati tuh, itu udah nggak sehat. Itu udah melebihi batas. Nah, harus duluan dilunasin utangnya. Terus berikutnya, batasan yang kedua untuk utang itu aset harus lebih besar daripada hutang. Maksudnya harta yang kita miliki harus lebih besar daripada hutangnya nilainya. Kenapa? Supaya kalau tiba-tiba kenapa-kenapa kita nggak bisa bayar utang, ya udah harta kita aja kita jual, jadi uang habis itu lunasin utangnya. Misalnya kita punya utang totalnya nilainya 30 juta. Nah, punya nggak harta senilai 30 juta? Oh, pasti lihat punya emas, logam mulia, misalnya punya 10 gram gitu. Terus habis itu punya motor, terus punya handphone, punya apa lagi perhiasan. Kalau di total ada 50 juta nilainya. Nggak apa-apa. Asetnya soalnya kan masih lebih besar daripada utangnya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada kendala, terus kita nggak bisa bayar utang, ya tinggal pilih aja harta kita, aset mana yang mau dicairin, dijual, lalu dipakai untuk lunasin utang. Ya, jadi batasan utang itu dilihat dari cicilannya dan dilihat dari perbandingan antara aset atau harta yang kita miliki lebih besar daripada utangnya. Nah, kalau udah tahu ada utang produktif, utang konsumtif, utang tuh harus dihindari, ada batasan. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang terlilit hutang gitu? Nah, itu karena banyak hal-hal di luar dugaan yang terjadi. Kitanya nggak well prepare. Ada kadang kecelakaan, sakit, atau ada saudara nikah. Kita kan juga nggak tahu rencana saudara-saudara gitu. Terus berikutnya kebutuhan sekolah di luar SPP. Mungkin kalau SPP udah terencana gitu, atau uang muka udah bisa direncanain. Tapi di luar itu tiba-tiba anak ada kegiatan sekolah apa, perlu untuk kegiatan tertentu, untuk ekstrakurikuler dan lain-lain yang di luar dari standar, atau bahkan kadang jalan-jalan, study tour gitu, butuh uangnya lumayan besar. Nah, itu kan juga di luar dugaan, di luar rencana. Atau kadang uang bulanannya habis duluan, terus perlu untuk sembako, kan nggak mungkin ditunda kalau untuk makan, sampai akhirnya ngutang gitu. Nah, ini juga masih banyak penyebab lainnya, tapi memang rata-rata hutang itu terjadi karena ya hal-hal di luar rencana gitu. Terus gimana caranya supaya terhindar dari kebiasaan ngutang untuk hal-hal di luar dugaan? Nah, kita harus punya yang namanya emergency fund atau dana darurat. Mungkin teman-teman pernah dengar dana darurat atau emergency fund. Nah, emergency fund itu sejumlah uang yang kita simpan untuk kejadian-kejadian tak terduga yang darurat ya, sesuai namanya gitu. Jadi kejadian-kejadian tak terduga yang tadi kita sebutin, supaya kalau ada kejadian-kejadian tak terduga, nah itu bukan
kita harus ngutang sama orang lain, misalnya tiba-tiba orang tua sakit gitu, berobat ke rumah sakit. Nah, untuk bayar rumah sakitnya kita nggak perlu minjem sana sini, tapi ada dana daruratnya gitu, bisa dipinjam ke diri sendiri gitu. Atau misalnya kayak tadi sekolah anak atau kecelakaan dan lainnya, nah itu juga bisa dari dana darurat ini. Nah, dan karena keperluannya untuk hal-hal darurat, biasanya keperluan uangnya cepat ngedadak. Jadi pastikan dana tersebut disimpannya di tempat yang liquid atau cair, jadi gampang dijadiin uang cash. Boleh disimpan dalam bentuk cash nggak? Boleh, selama kita bisa menyimpan dengan baik dan nggak tergiur untuk make. Nah, tapi kalau nggak, kita bisa simpan di rekening terpisah, yang penting ada ATM-nya, dan ATM-nya mudah dijangkau. Oke. Terus, berapa sih sebenarnya besaran dana darurat yang harus kita siapkan gitu? Kayak kok di luar sana beda-beda sarannya. Nah, sarannya itu yang ideal itu 3 sampai 6 bulan dari pengeluaran, bukan dari pemasukan ya. Kalau misalnya gajinya 5 juta, bukan dikaliin sama 5 juta, bukan 3 sampai 6 bulan kali 5 juta ya. Tapi pengeluaran. Jadi biaya hidup kita sebulan itu berapa? Jadi kita bisa bertahan hidup selama 3 sampai 6 bulan tanpa ada penghasilan. Maksudnya itu. Sementara untuk keluarga-keluarga yang anaknya banyak, yang lebih dari 2, itu kan keluarga karena anaknya banyak, jadinya kan lebih banyak tanggungan, lebih beresiko kalau misalnya kenapa-napa. Nah, jadi baiknya disisihkannya lebih banyak, yaitu 6 sampai 12 bulan. Makanya kalau saran dana darurat ada yang nyebutnya 3 bulan, ada yang nyebut 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan, tapi sebenarnya sih nggak harus pas banget. Ini kurang lebihnya aja 3 sampai 12 bulan. Semakin banyak orang yang ditanggung, berarti semakin besar. Kalau misalnya semakin sedikit, berarti semakin kecil juga. Nah, dana darurat ini boleh digunakannya untuk apa gitu kan, itu lumayan besar. Misalnya biaya hidupnya sebulan menghabiskan 4 juta atau menghabiskan 10 juta gitu. Nah, kalau dikaliin 6 bulan kan kayaknya gede banget gitu. Nah, ini boleh dipakainya untuk apa aja sih? Nah, boleh dipakai untuk hal-hal darurat banget. Nah, misalnya pertama, PHK. Ini yang sebenarnya tujuan utama dari dana darurat ini kalau untuk orang kerja itu kalau PHK gitu. Kalau misalnya tiba-tiba keluar dari kerja gitu atau PHK, jadi kita nggak panik untuk besok tuh makan apa, untuk besok bayar SPP gimana, nggak langsung panik itu. Jadi udah ada dana cadangannya. Nah, ini banyak dirasakan orang-orang ketika pandemi ini. Pandemi ini kan banyak banget tempat pekerjaan yang perusahaan-perusahaan yang tutup akhirnya di PHK. Nah, karena nggak ada dana darurat, akhirnya pada ngutang sana sini. Padahal kalau misalnya sudah dipersiapkan, jadi punya waktu yang cukup untuk keluarga bisa bertahan hidup, sementara tulang punggung keluarganya bisa fokus tanpa stres gitu, bisa fokus untuk mencari sumber penghasilan yang lain. Lalu bisa juga digunakan untuk kejadian-kejadian darurat kesehatan, misalnya kecelakaan atau misalnya sakit gitu. Nah, itu bisa dipakai juga untuk diri sendiri maupun keluarga, itu boleh juga. Terus berikutnya perbaikan-perbaikan yang nggak terduga ya, misalnya ada yang bocor atau misalnya ada yang rusak di rumahnya atau tiba-tiba mesin cuci misalnya rusak gitu. Nah, itu juga boleh dipakai untuk hal seperti itu rumah tangga ya. Terus kendaraan, misalnya ada kendala sama kendaraan, itu bisa dipakai juga. Terus biaya perjalanan tidak terencana, ini misalnya lagi mudik gitu. Lagi mudik tiba-tiba ada kebutuhan tambahan di perjalanan di luar dari budget yang udah direncanain, bisa dipakai. Atau misalnya lagi perjalanan bisnis trip gitu keluar kota, tiba-tiba kesiangan ketinggalan pesawat. Terus kan harus beli tiket ngedadak. Daripada karena ada dana darurat, kita nggak perlu ngutang dulu, bayar aja dulu pakai dana darurat, nanti setelah uangnya ada, dibalikin lagi ke dana daruratnya. Nah, yang jangan dipakai biasanya susah menahan diri itu kalau ngelihat dana daruratnya gede gitu. Nah, itu biasanya kalau ada diskon. Ini padahal dilarang banget. Diskon ini mau online, offline itu diskonnya kan ada banyak. Mau di mall, mau di Zalora, di mana-mana itu kan banyak, ada flash sale segala. Nah, itu nggak boleh pakai dana darurat. Jadi kalau belanja diskonan, memang nanti darurat kapan lagi beli blender harganya cuma 25% misalnya gitu. Nah, tapi itu kategorinya tidak boleh menggunakan dana darurat.
gunakannya dana playing atau dana yang ada di bulanan kalian gitu. Jadi jangan pakai dana darurat. Terus untuk jalan-jalan atau makan di luar itu juga nggak boleh. Habis makan di luar, terus mau bayar, rekeningnya nggak cukup, pakai dana darurat deh. Nah, jangan ngegampangin seperti itu. Terus berikutnya jangan dipakai untuk bayar arisan sana sini, ngeliatnya arisan kan utang darurat gitu, nggak gitu ya. Jadi arisan itu harus sudah dibajetin di pengeluaran rutin bulanan di yang 70% tadi. Lalu beli gadget baru juga jangan pakai dana darurat karena ada keluaran HP terbaru, punya dana darurat, pakai dulu deh nanti dibalikin. Nah, jangan. Ya, jadi dana darurat itu hanya untuk hal-hal yang benar-benar darurat banget. Dan mungkin akan kerasa banget kalau teman-teman yang udah punya dana darurat dan kondisi pandemi ini bisa dipakai jadinya. Nah, setelah punya dana darurat, baru kita masuk ke savings atau tabungan. Nah, jadi utang udah lunas, dana darurat udah punya, baru mulai nyisihin tabungan 10-30% dari penghasilan. Kalau mau lebih boleh, tapi setidaknya kita berusaha mencapai 10-30% dulu supaya termasuk kategori sehat. Nah, tabungan itu bentuknya macam-macam. Kalau cuma sebulan ditaruh cash kan oke. Tapi kalau udah tahunan bentuknya cash semua kayaknya sayang gitu. Nah, bisa disebar di mana-mana bentuk tabungannya. Jadi nggak harus cash ya tabungan. Bentuknya gimana? Nabung macam-macam. Ada bentuk di sektor finansial, ada juga bentuk di sektor real gitu. Nah, kalau untuk yang finansial itu nabungnya di tabungan bank, atau di deposito, ke obligasi, reksadana, saham, dan lain sebagainya masih banyak. Nah, apa sih ini semua? Nah, kalau tabungan mungkin udah umum ya dengar kita naruh uang di bank gitu, ditabung di sana, nanti bisa diambil pakai ATM atau pakai buku tabungan. Terus ada bentuknya deposito. Deposito itu kita naruh uang seperti nabung, tapi uangnya dikunci gitu. Misalnya 1 tahun baru bisa diambil gitu. Itu deposito, tapi nanti ada keuntungannya untuk kita. Terus berikutnya obligasi. Obligasi itu artinya surat utang. Jadi ada orang, perusahaan atau negara butuh uang, nah minjem uang, kita salah satu orang yang minjemin. Nah jaminannya mereka ngasih bukti surat utang, mereka ngutang sama kita. Nanti kita dibalikin uangnya, tapi juga ada bagi hasil atau ada keuntungannya dari surat utang itu. Nah obligasi ini untuk yang syariah disebutnya sukuk. Kalau deposito ya deposito syariah. Kalau obligasi disebutnya sukuk. Terus berikutnya reksadana. Nah, kalau reksadana ini ada macam-macam. Reksadana itu maksudnya investasi berjamaah lah gitu. Jadi reksadana itu ada orang disebutnya manajer investasi, dia ikut sekolah keuangan, udah ikut sertifikasi juga. Nah, dia dipercaya oleh banyak orang dititipin uang dia. Jadi dititipin sejumlah uang, dia yang muterin, dia yang ngatur. Uang yang ada di dia ditaruh di tabungan berapa, ditaruh di deposito berapa, taruh di obligasi berapa, taruh di saham berapa, atau mungkin di lain-lainnya gitu juga bisa. Dia yang nyebarin uangnya dikelola supaya uang yang kita titip di dia jadi ada untungnya, nanti bagi hasil kita dapat untung juga, tapi yang ngelola uangnya dia. Dan dia pegang uangnya bukan cuma dari satu orang, tapi dari banyak sekali orang gitu. Nah, berikutnya saham. Kalau saham, ini kita berarti seperti memiliki perusahaan orang lain, misalnya Unilever gitu, atau Nestle. Nah, kita kepengen ikutan usaha tersebut. Nah, jadi kita naruh modal di perusahaan mereka dengan cara membeli saham. Saham itu kan artinya kepemilikan. Jadi, kalau perusahaan tersebut lagi untung, ya kita juga ikutan untung, ada bagi hasilnya, dividennya. Nah, tapi kalau perusahaan itu buntung, ya kita juga ikutan buntung gitu, kalau saham gitu. Dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, semua ada syariahnya, nanti tinggal dicek aja setiap melihat ada pilihan untuk syariahnya. Lalu untuk sektor real. Nah, sektor real itu yang paling umum sih logam mulia, emas ya, yang sekarang harganya lagi naik terus. Nah, itu juga bisa nabung dalam bentuk emas kepingan. Misalnya setiap bulan kalau gitu beli 1 gram deh gitu. Jadi nggak kerasa nanti setelah 5 tahun kerja punya 60 gram gitu. Itu juga bisa gitu. Atau misalnya per 3 bulan beli 5 gram gitu, itu juga boleh. Terus berikutnya perhiasan berharga. Itu juga boleh investasi dalam bentuk perhiasan berharga. Atau koleksi barang berharga yang bisa dijual lagi pastinya dan harganya tidak turun ya. Itu boleh.
Terus properti ini mulai tanah, rumah, apartemen, itu boleh. Itu juga bentuknya nabung. Terus nabung dalam bentuk modal usaha boleh nggak gitu. Jadi nabung tapi bentuknya modal untuk di perusahaan orang lain gitu. Atau kita pakai untuk usaha kita sendiri, itu juga boleh. Itu juga dihitung nabung. Nah, menabung sebaiknya disesuaikan. Tadi kan pilihan-pilihan investasi atau tempat nabungnya ada macam-macam banget. Nah, prinsipnya sih kalau dalam investasi high risk, high return, low risk, low return. Maksudnya, kalau kita mau yang untungnya gede, juga resiko ruginya gede. Jadi ada kemungkinan besar akan naik turun gitu kondisinya. Bisa jadi rugi. Sementara kalau kita mau main yang aman-aman aja, yang pasti-pasti aja, juga ada, tapi keuntungannya juga kecil. Nah, jadi ini tinggal disesuaikan. Kenapa? Karena ada karakter orang-orang yang pencari resiko, risk seeker tuh ada gitu. Dia kalau misalnya uangnya ditaruh di yang aman-aman aja ngerasa, males banget ditaruh aman-aman aja, kurang seru nih, nggak deg-degan, bosen gitu, sayang uangnya ditaruh di situ. Sukanya yang beresiko. Tapi ada juga orang-orang yang maunya carinya yang aman-aman aja. Kenapa? Karena dia kalau misalnya untungnya turun dikit menuju rugi dikit, dia langsung stres banget gitu. Nah, jadi ini disesuaikan aja dengan profil resiko masing-masing. Nah, profil risiko masing-masing itu bisa dicek. Nah, cuman karena waktunya terbatas, jadi nanti mungkin bisa dicari aja di online banyak banget untuk mengecek profil risiko. Nah, ini salah satunya. Ada banyak banget tempat untuk ngecek profil risiko. Sebenarnya kita tuh cocoknya investasi di mana sesuai dengan profil risiko kita. Nah, ini salah satunya dari FPSB. Ini lembaga resmi untuk financial planning, pengawas malah ya. Nah, ini di website-nya juga menyediakan gitu. Bukan ini aja ya, ada di mana-mana, banyak banget, dicari aja di Google untuk tes profil resiko atau risk profiling. Nah, ini nanti tinggal dicoba aja tesnya. Selain itu, dia juga menyediakan financial check up, kalau yang otomatis ya, mau langsung dimasukin aja nanti keluar sehat atau tidaknya. Walaupun nggak bisa kita utak-atik lagi, harus dicek satu-satu. Nah, kalau misalnya ini kalau untuk materi sesi 1 sudah selesai. Jadi memang kita baru literasi aja untuk materi dasarnya. Nah, kalau untuk lebih lengkapnya materinya ini bisa di-download juga, nanti di-share juga sama Kak Ocha, tapi ini bisa di-download juga di link ini. Materinya ada soft copy yang sekarang yang kita pakai, lalu ada juga soft copy nanti untuk tutorial cara menghitung, dan ada satu lagi soft copy Microsoft Excel template financial check up. Jadi teman-teman kalau mau ngecek yang otomatis tinggal masukin terus langsung keluar gitu, mana yang sehat, mana yang enggak, bisa disimpan, nanti kalau mau diutak-atik tinggal buka Excel, itu juga ada di link ini. Jadi bisa dipakai sama teman-teman semua. Nah, selain itu, untuk belajar lebih lanjut juga bisa ikut kelas kursus perencanaan keuangan atau pelatihan-pelatihan resmi, contohnya QWP, RFP, itu CFP, itu biasanya ada deh sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, ini juga bagus banget kalau mau ngedalamin tentang perencanaan keuangan. Atau kalau yang budgetnya longgar dan waktunya sempit, itu bisa pakai jasa konsultan keuangan, cari aja udah banyak sekarang jasa konsultan keuangan. Gitu. Jadi untuk sesi 1 sekian Kak Ocha. Nah, ini abis ini ada sesi 2 masuk ke tutorial. Ini mau langsung aja atau gimana ya Kak? Iya, boleh langsung dilanjut aja. Teman-teman bisa ya siapin form yang kemarin udah di-share. Kalau udah diisi nanti bisa dipandu sama Mariam juga ya pengecekannya gimana. Oke, jadi kemarin itu kan udah sempat di-share ya sama Kak Ocha, ada form yang diisi. Ada 6 halaman kemarin yang harus diisi tabel-tabelnya. Oke, nah mudah-mudahan teman-teman udah ngisi, jadi sekarang bisa langsung ngitung. Nah, jadi kalau yang udah pada ngisi, dibuka aja catatannya. Kalau yang belum, mungkin bisa ngikutin, ngelihat caranya nanti setelah sesi ini bisa dicoba diterapin. Oke, untuk ngisi kita buka, nah yang halaman pertamanya itu dipisahin dulu, yang halaman pertama. Jadi langsung ke halaman kedua. Nah, halaman kedua itu
ada data penghasilan. Data penghasilan itu kita ngisi kan penghasilan bulanan sama penghasilan tahunan. Nah, di sini kalau misalnya yang single atau yang hanya mengecek pribadi nggak perlu diisi yang kolom pasangan, tapi kalau yang mau untuk keluarga diisi dua-duanya, lalu ditotal di paling kanan. Ya, jadi kalau yang hanya satu orang bisa langsung isinya di kolom total aja. Di kolom total aja diisinya. Nah, ini kenapa dikasih huruf-huruf kode ini supaya nanti ngitungnya nyarinya gampang. Artinya akan dipakai, yang ada di sini akan dipakai buat ngitung rasio keuangan pengecekannya. Nah, jadi nanti tinggal dijumlahin, ini penghasilan bulanannya jumlahin, taruh di atas sini. Penghasilan pasangan juga dijumlahin yang abu-abu, taruh di kolom yang hijau. Lalu penghasilan kita tambah penghasilan pasangannya di total di sini. Jadi kolom yang paling kanan itu totalin antara dua orang ini, dijumlah aja ke samping. Sementara kalau kolom yang ada judulnya penghasilan bulanan, itu jumlahin rinciannya. Penghasilan tahunan juga begitu, jumlahin rinciannya. Nah, untuk ngetotalin penghasilan di sini, ini kan total penghasilan tahunan. Nah, total penghasilan bulanannya dikali 12 dulu, H1-nya dikali 12, lalu ditambahin penghasilan tahunan K1, baru ditaruh di sini. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke bawahnya, ini masih di halaman yang sama. Di bawahnya ada data pengeluaran. Sama cara ngisinya, ini yang abu-abu diisi dulu semua, baru dijumlah ke sampingnya. Sementara ini jumlahin bawahnya ditaruh di atas. Ini juga sama, premi asuransi juga seperti itu. Untuk teman-teman yang nggak ada, misalnya nggak ada tabungan haji, ya kosongin aja. Nggak ada unit link, kosongin aja. Yang ada aja, misalnya pengeluarannya nabungnya cuma ditaruh di tabungan aja, ya isinya ini aja nggak apa-apa, satu kolom doang. Asuransi nggak ada sama sekali, kosongin aja. Nah, gitu juga halaman berikutnya ya. Ini untuk cicilan sama cicilan kartu kredit. Kalau kartu kreditnya lebih dari satu, dijumlahin aja total berapa. Kendaraan juga, cicilan kendaraan, misalnya ada cicilan motor sama cicilan mobil, dijumlahin aja setiap bulan harus nyicil berapa. Sama kalau ada nyicil tahunan. Maksudnya tahunan di sini, pengeluaran tahunan, pengeluaran tidak rutin ya. Kalau yang rutin bulanan, taruh sini. Kalau yang tidak rutin, taruh di tahunan. Nah, untuk total juga sama, yang bulanan dikali 12, yang tahunannya langsung dijumlah aja. Selalu gitu ya, untuk kolom total ini, bulanannya dikali 12 dulu. Ini keluarga, sosial, dan agama, ini zakat, sedekah, kalau ada yang rutin ngasih orang tua, bantuan untuk keluarga, ngasih hadiah, misalnya udah dibajetin untuk hadiah-hadiah, untuk kurban, dan lain-lain, ini bisa dibajetin, diisi. Lalu masuk ke rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga, ini bebas sebenarnya, di luar ini bisa jadi masih ada, setiap rumah tangga kan beda-beda keperluan pengeluarannya. Ini yang umum, lalu sisanya kalau nggak ada kelis di sini bisa diisi di lainnya, atau ditambahin kolomnya sendiri. Ya, jadi kalau ngontrak berarti ada sewa tempat tinggal, kalau udah nggak ngontrak berarti kosongin aja. Belanja bulanan, ini belanja bulanannya habisnya berapa kira-kira satu bulan. Terus untuk makan, listrik, telepon, air, iuran gitu. Terus misalnya kalau ada langganan internet dan TV kabel diisi, kalau nggak ada kosongin aja. Masuk ke transportasi kalau biasanya orang kerja nih transportasi ini lumayan besar. Nah, tapi kalau yang nggak kerja, dihitung aja estimasinya, lalu dijumlahin dengan cara yang sama. Pekerja rumah ini kalau ada babysitter, pembantu rumah tangga, kalau punya satpam, supir, tukang kebun, atau lain-lainnya pekerja rumah. Yang kalau tadi kan sebelumnya adanya iuran ya, yang iuran komplek itu ada iuran kebersihan dan keamanan. Nah, kalau ini lain lagi, ini pekerja rumah. Nah, ini ditulis aja berapa bulanannya. Kalau yang tahunan biasanya kan ada THR, atau mau ngasih bonus atau enggak, gitu. Berikutnya, kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak untuk yang udah punya anak, kalau yang belum punya anak tinggal dikosongin aja. Dan di luar dari ini, kalau ada kebutuhan anak lainnya, silakan ditulis, ditaruh di lainnya.
Di sini ada tabungan anak. Ini maksudnya kadang kan kita naruh di tabungan anak, nantinya bisa dipakai buat anak kalau ada keperluan-keperluan tertentu, tapi udah nggak kita anggap jadi uang kita gitu. Jadi bukan tabungan kita ya, tapi nanti itu kalau diperlukan oleh anak. Nah, terakhir ini dua sama pribadi suami dan pribadi istri. Maksudnya ini keperluan pribadi, jadi belanja, shopping, terus ada membership nih, kadang kan pada misalnya membership di gym gitu, atau membership di mana. Terus sekarang nih untuk pulsa Netflix, Spotify, dan sejenisnya itu kan banyak tuh yang pada langganan, misalnya Disney Plus. Terus untuk kosmetik, skincare, parfum, dan sejenisnya. Salon, pijat, ini nggak harus semuanya diisi, tapi kalau memang rutin atau sudah mau dibajetin tinggal diisi aja. Nah, tadi ada yang suami, ada yang istri. Baru terakhir, total pengeluaran. Semua pengeluaran dijumlah. Semua pengeluaran jumlahnya dari ini yang tadi total pribadi istri, total pribadi suami, total pekerja rumah, total kebutuhan anak. Nah, itu semua ditotal aja ke sini supaya kelihatan angkanya. Ya, jadi itu kalau datanya sudah diisi, baru kita masuk ke halaman terakhir. Halaman 6, yaitu merangkum data arus kas. Nah, merangkum data arus kas, ini udah dibantu dikasih kodenya, supaya tadi kalau mau ngelihat contekan sebelumnya, itu kan ada kode-kodenya. Untuk mindahin ini tuh dari mana sih angkanya, dari mana? Karena yang merangkum data arus kas ini halaman 6, halaman terakhir. Nah, ini tuh cuman nyalin aja sebenarnya. Ngerangkum, jadi sebenarnya penghasilan per bulan tuh keseluruhan berapa suami tambah istri. Nah, rinciannya gimana? Untuk pengeluaran bulanan juga gimana rinciannya. Totalnya berarti setiap bulan ada sisa atau enggak. Di sini ketahuan nih setiap bulan ada sisa atau enggak. Begitu juga tahunan. Nah, tahunan, penghasilan tahunannya itu berapa? Dari bonus, THR, keuntungan, dan lainnya. Nah, satu lagi ada saldo sisa bulanan nih, yang ini. Saldo sisa bulanan, ini tuh dilihatnya dari sini. Di sini sisanya berapa, dikaliin 12, ditaruh sini. Ya, jadi dari arus kas bulanan kan tadi ada sisa, misalnya penghasilannya total sebulan 10 juta, pengeluarannya 7 juta, masih ada sisa per bulan 3 juta. Nah, 3 juta itu pindahin ke sini, tapi dikali 12 biar jadi tahunan. Jadi dalam 1 tahun sisa saldonya 3 juta kali 12, 36 juta. Taruh di sini. Tinggal dijumlahin aja. Nah, pengeluaran juga sama, dijumlahin. Lalu penghasilan tahunan dikurangi pengeluaran bulanan, jadilah saldo tahunan. Nah, dari rangkuman data arus kas ini akan ketahuan setiap bulan kalian itu ada sisa atau bahkan ngegerus tabungan. Begitu juga yang ini, arus kas tahunan setiap tahun ngegerus tabungan atau enggak. Oke, sampai sini. Untuk arus kas ada pertanyaan dulu enggak? Soalnya kita mau masuk ke neraca yang halaman pertama malah. Atau mau langsung lanjut aja, gimana Kak Ocha? Oke, kita langsung lanjut ya. Gimana teman-teman, ada pertanyaan nggak tentang formnya? Kalau ada bisa langsung disampaikan di chat aja. Sambil lanjut aja ya, nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung tulis di chat. Kalau tentang form bisa langsung kita bahas sekarang ya Mariam. Oke, berarti kita lanjut ke yang halaman pertama ya. Lanjut dulu lagi. Halaman pertama itu neraca. Jadi yang kita bahas-bahas dari tadi neraca atau kekayaan, nah itu ada di halaman pertama formnya. Teman-teman mungkin udah pada isi sebagian. Nah, punya uang kas berapa? Nah, ini nih sebenarnya gambaran kondisi harta dan hutang yang kita punya saat ini gitu. Jadi kas di tangan ini uang cash kita ada berapa sih kita sama suami, atau kalau yang individu berarti bisa langsung aja sendiri. Nah, ini ada berapa uang cashnya. Terus kita sekarang tuh kan banyak pakai uang elektronik, ada GoPay, ada OVO, ada macam-macam lah, ada banyak. Nah, ini di total berapa uang elektroniknya saldonya gitu, taruh sini. Terus uang kas kita atau uang cash tapi yang ditaruh di bank yang nanti tinggal ke ATM ngambilnya. Nah, ini masukin juga.
Tabungan itu kita punya saldo tabungan yang nggak kita utak-atik, yang nggak bisa diambil, misalnya kayak tabungan berjangka gitu, atau tabungan yang kita memang nggak pakai untuk sehari-hari, nggak ada ATM-nya gitu misalnya. Nah itu ini diisi aja, bisa tabungan macam-macam kan, kadang ada yang bikin tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan apalah gitu yang ada di bank programnya. Nah lanjut deposito sebenarnya mirip sih kayak tabungan tapi dikunci jangka waktunya supaya ada bagi hasil atau ada bunga keuntungannya. Emas atau logam mulia, nah sekarang, untuk ngisinya berapa kan nggak mungkin gram, nah ngisinya satuan rupiah, teman-teman. Jadi kalau misalnya emas yang dijual, nilainya berapa sekarang, nah ini ditulis di sini. Begitu juga reksadana, obligasi dan saham, kalau sekarang dicairin nilainya berapa, bukan harga beli tapi harga jual ya. Nah lainnya kalau misalnya ada yang nabung dalam bentuk mata uang asing gitu, misalnya karena pernah tinggal di luar negeri, jadi uang misalnya euro atau misalnya dolar gitu, nah itu masih disimpan sampai sekarang. Nah itu dihitung aja kalau ditukerin jadi rupiah nilainya berapa. Jadi satuannya rupiah semua. Lalu dijumlahin, ini disebutnya aset lancar atau aset liquid. Sementara yang tidak lancar ini seperti perhiasan, barang berharga, piutang. Kalau ada orang piutang itu kalau ada orang lain belum bayar utang ke kita ya. Jadi kita akan terima uang dari orang lain bayar utang ke kita. Terus rumah atau apartemen kalau lebih dari satu dijumlahin aja total nilainya kalau dijual. Tanah juga, kendaraan juga. Kalau misalnya mobilnya ada 2, motornya ada 3, jumlahin aja total nilainya berapa, taruh di sini. Dan lainnya kalau ada aset lainnya. Nah tinggal dijumlahin sama seperti yang atas. Nah ini C1 total aset itu aset lancar ditambah aset tidak lancar sama dengan total aset. Ini C1. Jadi A1 tambah B1 itu ditaruh di sini. Tuh, oke lanjut. Itu tadi yang aset, sekarang yang utang. Atau kewajiban. Bahasa keuangan itu kewajiban. Artinya utang, sama. Nah utang itu dibagi 2 juga. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Maksudnya jangka pendek itu yang jatuh tempo, yang dalam 1 tahun ini harus dibayar. Kalau jangka panjang yang masih di atas 1 tahun tagihannya. Nah ini tinggal dituliskan aja berapa, nanti dijumlahin, cara ngejumlahinnya sama. D1 ini ngejumlahin dari D2 sampai D6. E1 itu ngejumlahin E2 sampai E4. Nah, total utang atau total kewajiban, ini F1, itu jumlahin D1 ditambah S1. Jadi, utang jangka pendek tambah utang jangka panjang, itu ditulisnya di total utang atau total kewajiban. Nah, barulah nilai kekayaan. Nah, ingat-ingat tadi yang di awal, kekayaan itu harta atau aset dikurangi dengan utang. Jadi, G1 cara ngisinya, C1 dikurangi F1. C1 dikurangi F1 cara ngisinya. Nah, ini udah selesai tahap 1 dan tahap 2-nya. Masuk ke tahap 3 untuk menghitung. Nah, untuk teman-teman yang udah diisi, nah untuk menghitung rasio-rasio cukup pakai halaman 1 dan halaman 6-nya. Jadi halaman 1 itu yang rangkuman arus kas, halaman 1 yang neraca, halaman 6 yang rangkuman arus kas. Jadi halaman 2 sampai 5 nggak dipakai lagi untuk menghitung rasio. Nah, ini mulai untuk menghitung. Nah, menghitung rasio dimulai dari menghitung rasio liquid. Nah, teman-teman untuk melihat rasio likuiditas itu dijumlahin kas atau setara kas. Ini kolomnya kolom A2, A3, A4, A5. Nah, itu berarti kas di tangan, kas elektronik, kas rekening bank, dan tabungan. Itu dijumlahin, baru dibagi pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan itu I1. Ya, jadi dilihatnya tadi di rangkuman arus kas bulanan, total pengeluaran per bulannya berapa. Nah, ini dibagi, nanti keluar angkanya berapa. Kalau 3 sampai 12 berarti sehat. Lalu penghitungan yang kedua, likuiditas terhadap kekayaan. Nah, ini aset lancar. Nah, aset lancar ini dilihatnya di kolom A1. A1 itu didapatnya jumlah dari yang kas di tangan, kas elektronik, sampai seterusnya sampai saham dan lainnya bawahnya. Nah, itu aset lancar disebutnya. Dibagi dengan kekayaan bersih.
Kekayaan bersih tadi di G1 itu paling bawah di halaman 1. Jadi aset dikurangin kewajiban kan ditaruh di nilai kekayaan. Terus berikutnya rasio lancar. Rasio lancar yang atasnya sama seperti tadi yang liquid ya. Jadi kas di tangan, kas elektronik, kas rekening dan tabungan dibagi dengan utang jangka pendek. Utang jangka pendek bisa dilihat di halaman 1. Di halaman 1 tadi kewajiban atau hutang itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, yang jangka pendek D1 itu udah dijumlah dari kartu kredit, pinjaman pribadi, KTA, kredit kendaraan, dan lainnya yang di bawah 1 tahun. Berikutnya masuk ke rasio utang. Nah, rasio utang itu dilihat dari total utang, keseluruhan total utang dibagi dengan keseluruhan total aset atau harta. Cuman itu aja dibaginya. Lalu rasio pelunasan utang. Rasio pelunasan utang itu total hutang jangka pendek selama 1 tahun ini, 1 tahun ini yang jatuh tempo, totalnya berapa? Dibagi dengan penghasilan selama 1 tahun. Penghasilan selama 1 tahun. Nah, penghasilan tahunan itu caranya penghasilan bulanan dikalikan 12. Lalu penghasilan tahunan, tapi harus dikurangi dulu, keluarin dulu yang saldo sisanya tadi ya. Jadi penghasilan tahunan kan ada saldo sisa. Nah, dikurangin dulu. Nah, ini baru dijumlah. Masuk ke rasio yang ke-6, rasio solvensi. Rasio solvensi itu total kekayaan bersih bisa dilihat di neraca halaman. Di kekayaan bersih di neraca itu halaman 1 ya. Total kekayaan bersih itu di yang paling bawah kanan dibagikan dengan total aset. Di halaman yang sama, halaman 1 di tengah-tengah sebelah kanan total aset. C1. Untuk rasio tabungan itu tabungan bulanan. Tabungan bulanan itu ada 2 tempat yang lihatnya. Pertama, di saldo sisa bulanan, itu kan tabungan juga masuknya. Sama di pengeluaran tabungan investasi rutin. Jadi ada 2 ya, ini di rangkuman arus kasnya halaman 6 bisa dilihat, I2 dan J1. Terus dibagi sama penghasilan bulanan. Penghasilan bulanan itu sama di halaman 6 di rangkuman paling atas kanan. Dibagi. Lalu yang terakhir rasio investasi. Rasio investasi itu total aset investasi dibagi total aset keseluruhan. Nah, total aset investasi itu deposito, emas, reksadana, obligasi, saham, lalu rumah atau apartemen, properti ya, maksudnya tanah, itu dijumlahin, karena itu harta-harta yang bentuknya sebenarnya untuk investasi, atau kalau ada aset investasi lainnya yang belum tertulis, lalu dibagikan dengan total aset, keseluruhannya, dibagikan keseluruhannya di halaman yang sama, C1. Nah, itu udah 8 rasio keuangan, kita hitung. Nah, setelah dihitung kan angkanya keluar. Baru kita lihat, tadi pengecekan pertama, rasio yang pertama kan rasio likuiditas. Nah, likuiditasnya hasilnya angkanya berapa setelah dihitung? Kalau keluarnya 3-12 berarti sehat. Tapi kalau keluarnya di bawah 3, nah itu masih sakit tuh. Nah, harus dikasih resep nanti supaya kembali jadi sehat. Terus seterusnya juga ini ya, liquid to net worth, hasilnya angkanya berapa yang kalian hitung. Kalau misalnya nggak nyampe 15%, berarti dia sakit, harus diobatin juga sama dikasih resep. Nah, yang current ratio atau rasio lancar, minimum angkanya 1. Kalau masih 0, nah ini berarti harus perbaiki juga. Rasio utang maksimum 50%. Kalau tadi pas ngitung rasio utangnya lebih dari 50%, nah ini sakit nih berarti keuangannya, utangnya kebanyakan. Terus debt service atau pelunasan utang,
Nah, ini maksimum 30%. Kalau misalnya teman-teman di atas 30%, ini juga nih. Berarti cicilannya terlalu besar yang jangka pendek. Atau penghasilannya terlalu kecil, salah satu tuh. Dibandingkan dengan cicilannya. Terus yang solvensi, kalau misalnya solvensi angkanya di bawah 50%, berarti itu bermasalah nih, sakit. Tabungan, kalau misalnya di bawah 10% juga sama, sakit. Dan investasi, kalau misalnya di bawah 50% berarti sakit. Nah, dari 8 rasio ini nanti kelihatan tuh di bagian mana sakit, bagian mana sehat. Kalau sehat, alhamdulillah dipertahankan. Kalau misalnya ada yang sakit, berarti harus diobatin, dikasih resepnya. Nah, resepnya apa? Nah, ini dia resepnya. Jadi nanti teman-teman tandain sendiri rasio apa yang masih terkategori sakit, nah itu diperbaiki. Kalau likuiditas yang sakit, berarti kalau angkanya di bawah 3, berarti uang cash untuk dana daruratnya harus ditambah. Sementara kalau misalnya angkanya di atas 12, misalnya 13, 14, 15, nah itu kebanyakan berarti dana daruratnya, uang cashnya kebanyakan. Nah harus dipindahin ke bentuk lain. Misalnya dijadiin logam mulia, atau dijadiin perhiasan, atau reksadana, itu bisa. Terus yang kedua, kalau sakitnya di liquid to net worth, berarti pindahin dari aset tetap jadi aset lancar. Maksudnya, kalau ini hasilnya sakit, berarti kalian itu asetnya kurang cair. Kalau butuh dana uang cash tiba-tiba, repot. Misalnya punya hartanya banyak, tapi bentuknya itu tanah semua. Jadi uang cash cuma punya 500.000 di rekening, tapi tanah ada 5. Nilainya kalau di total udah MM-an gitu. Nah, tiba-tiba kecelakaan, butuh uang 3 juta aja harus ngutang. Nah, itu kan nggak sehat kayak gitu. Nah, berarti kalau di sini tidak sehat, nah berarti aset tetapnya, aset tidak cairnya harus dicairin. Dipindah ke yang jadi cair. Asetnya terlalu beku gitu. Jadinya soalnya kalau terlalu beku ketika butuh uang cash jadi jualnya, kalau kita lihat orang jual properti tulisannya BU gitu, atau jual mobil BU gitu. Ya karena tidak liquid itu, terus tiba-tiba ada keperluan. Terus berikutnya rasio lancar, kalau sakit di sini berarti uang cashnya harus ditingkatkan supaya siap untuk membayar utang yang jatuh tempo. Atau utang jatuh temponya diatur, harus dikecilin gitu. Apa cicilannya dipanjangin atau segera lunasin, jadi cicilannya tinggal dikit. Oke, kalau yang sakit itu di rasio utang, berarti segera lunasin utangnya karena kelebihan batas. Dan jangan lupa hindari pengambilan kredit utang konsumtif. Kalau rasio pelunasan hutangnya yang sakit, berarti penghasilannya harus ditingkatkan, atau jumlah cicilannya itu udah melebihi batas. Sementara kalau yang sakitnya solvensi, resepnya berarti ini maksudnya hartanya belum cukup aman. Jadi balik lagi, kurangin utangnya atau tambahin hartanya. Ya, kurangin utang atau tambahin harta. Savings, tabungan. Kalau angkanya di bawah 10% kan sakit, berarti belum cukup untuk menabung, belum cukup pintar menabung. Jadi tingkatin budgetin untuk tabungannya di awal setidaknya sampai 10%. Nanti naik pelan-pelan jadi 20 bahkan hingga 30%. Lalu terakhir rasio investasi. Kalau hasilnya sakit di sini, berarti ini maksudnya kalian punya hartanya banyak, asetnya banyak, tapi asetnya tidak produktif. Misalnya hartanya banyak tapi bentuknya mobil, handphone, atau koleksi barang berharga atau apa yang bukan aset investasi. Nah, harus dipindah sebagian jadi yang produktif, aset investasi, supaya nggak kemakan inflasi, supaya nilainya nggak turun. Gitu. Nah, udah sih kalau untuk mengecek kesehatan, resepnya itu aja. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang tadi kesulitan dalam menghitung, nah bisa pakai template financial check up. Nah, bisa ngambil Microsoft Excel yang ada di link ini, atau bisa juga pakai kalkulator online, banyak di Google, tinggal dicari aja financial check up, free financial check up.
Nah, nanti itu banyak banget kalkulator online-nya. Nah, kayak apa bentuk untuk Microsoft Excel-nya? Bentuk Microsoft Excel-nya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ini ngisi langsung. Nanti kalau angkanya diisi langsung keluar nih di sini. Kalau angkanya teman-teman isi nanti langsung keluar nilai angka akhir liquidity-nya berapa, keterangannya sakit atau sehat gitu. Itu bisa dilihat langsung. Terus berikutnya ini net worth-nya, ini kan ini yang diisi yang abu-abu aja, tapi nanti ngejumlahin, ngekali-kaliin udah langsung kalkulator gitu. Jadi kalau yang kuning jangan diisi, abu-abu boleh diisi. Dan ini udah lebih lengkap. Kayak gini rekeningnya tuh ada 1, 2, 3, tabungan 1, 2, 3 gitu. Nah, cash flow juga sama. Oh, udah ada lengkap sampai bawah. Sampai rangkumannya juga ada. Ini udah warna kuning semua, artinya nggak usah diisi lagi halaman 6-nya. Otomatis keisi sendiri. Lalu nanti keluar di sini hasil perhitungan rasio dan resep catatannya. Kalau ada yang sakit, nanti langsung keluar catatannya. Misalnya ini savings, angkanya 1 gitu setelah kehitung. Nah, nanti langsung keluar nih resep catatannya. Disuruh tingkatkan jumlah uang cash dana darurat. Sama kayak yang lainnya, misalnya di sini misalnya current rasionya rasio lancarnya pas dihitung hasilnya angkanya 0,5 langsung keluar nih resep. Di sini kurang sehat tulisannya, langsung keluar resepnya harus ngapain. Nah, jadi teman-teman kalau pakai Excel akan lebih mudah, tapi kalau mau manual juga boleh. Oke. Oke, berarti sampai Oke, kalau gitu sekian dulu sharing hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung dimulai ke tanya jawab ya Kak Ocha. Ya. Terima kasih Maria materinya. Ya, ini udah ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman ya. Pertanyaan pertama dari Mbak Wiriska Maulia. Jadi yang pertama tentang dana pendidikan anak nih. Jadi gimana caranya mempersiapkan dana pendidikan dengan tepat? Jadi kalau udah tiba saatnya kita punya dana yang cukup untuk membiayai pendidikan anak. Untuk pertanyaan keduanya tentang persiapan dana pensiun. Gimana caranya menentukan sebenarnya seberapa besar sih dana pensiun yang kita butuhkan? Mungkin yang pertama dulu. Ya, dijawab satu-satu dulu ya. Oke. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi dana pendidikan. Kalau cara menyimpan dana pendidikan yang tepat itu dilihat dari berapa lama lagi dana pendidikan itu dibutuhkan. Misalnya dana pendidikannya dibutuhkannya 2 tahun lagi, berarti kan udah dekat. Berarti disimpan di tempat yang aman. Misalnya ditaruh di tabungan aja, atau misalnya taruhnya di deposito gitu. Jadi dana pendidikannya aman karena akan digunakan dalam jangka waktu pendek. Nah, sementara kalau masih jangka panjang, misalnya anaknya masih TK untuk nyimpen dana kuliah, nah bisa ditaruh di saham, reksadana, atau bahkan langsung ditaruh di logam mulia emas, itu juga nggak apa-apa. Pokoknya kalau jangkanya masih lama, itu taruh aja di investasi yang lebih besar return-nya, tapi kalau misalnya jangka pendek, berarti ditaruhnya di yang aman-aman aja. Nah, untuk dana pensiun berapa besarnya ini harus dihitung gitu. Sebenarnya ada cara ngitungnya, tapi mungkin untuk menghitung dana pensiun bisa setengah jam sendiri ngajarinnya. Jadi kurang lebih kalau dana pensiun kita itu pakai estimasi, pengennya pensiun di usia berapa. Nah, dihitung dari usia kita pensiun sampai perkiraan kalau perencana keuangan biasanya ngelihat rata-rata angka kematian di Indonesia. Itu usianya di 70 tahun, 69 sampai 71.
Nah, jadi dari usia pensiun sampai usia 70 tahun itu masih berapa tahun lagi, dikalikan berapa besar biaya hidupnya, pengennya, nanti kalau udah pensiun sebulan pengen punya uang berapa, dikalikan. Nah, itu ketemu tuh, jadi selama pensiun kita butuh uang berapa, misalnya 1 M gitu, butuhnya. Nah, berarti gimana caranya kita bisa nyisihin 1 M dari sekarang gitu. Itu cara sederhananya, tapi nanti ada tentang inflasi dan investasinya yang cukup lama dibahasnya. Mungkin itu dulu ya Kak Ocha ya, biar singkat. Oke, cukup menjawab sih. Terus pertanyaan kedua ada dari Mbak Meli nih. Jadi ceritanya Mbak Meli berencana membeli sepeda motor baru karena sepeda motor yang lama sudah sering rusak, jadi harus bolak-balik servis dan ini kan menimbulkan biaya tambahan ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini tuh kita baiknya menabung dulu atau bisa ngambil cicilan aja sih Mariam, karena kan sepertinya cukup urgent ya. Oke. Nah, ini ada 3 pertanyaan, nanti satu-satu dulu aja. Oke, pertanyaan pertama tadi yang motor ya. Nah, kalau motor itu digunakan untuk kerja, jualan, atau untuk ngantar anak sekolah, jadi untuk keperluan dasar. Nah, kalau case-nya kayak gini, sebaiknya memang lebih nggak masalah ngambil kredit motor selama harga cicilan motornya tidak melebihi 30% dari batas cicilan. Jadi boleh ngambil kredit, yang penting harga kreditnya itu berapa besar dicicilnya, nggak lebih dari 30% penghasilan bulanan. Oke. Yang penting masih sehat ya ininya. Ya, betul. Keuangannya. Oke. Terus selanjutnya pertanyaan keduanya, bagaimana untuk memenuhi dana darurat kalau penghasilan bulanan kita saat ini hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Oke, pertama kalau misalnya dana daruratnya belum ada, tapi sekarang nabung juga nggak bisa, uangnya habis tiap bulan. Pilihannya ada 2, naikin penghasilan atau kecilin pengeluaran. Naikin penghasilan berarti harus cari sampingan untuk nambahin penghasilan, atau ya pengeluarannya dihemat-hemat, harus diturunin, karena sebenarnya sekecil apapun atau sebesar apapun penghasilan kita emang akan habis aja kalau nggak dipaksain untuk nabung. Jadi nabung itu harus dipaksain di awal, bukan sisa ya. Jadi berapa penghasilan masuk langsung dipisahin 10% dulu gitu. Jadi asumsinya penghasilan kita udah 90% itu. Oke. Jadi prioritasin nabung ya, terus evaluasi sebenarnya habisnya buat kebutuhan atau jajan gitu ya. Nah, terus pertanyaan ketiganya, bagaimana kalau kebutuhan transportasi bulanan terlalu berat untuk penghasilan saat ini? Padahal kan transportasi itu termasuk yang prioritas kan ya. Tapi kalau besarannya berat, ini sampai 30% tuh kita apa yang perlu kita lakukan ya? Yang harus dievaluasi sebenarnya transportasi itu kan opsinya banyak. Ada bisa pakai mobil, bisa pakai motor, bisa pakai kendaraan umum. Yang harus dilihat menggunakan mobil itu, transportasi menggunakan mobil yang akhirnya jadi besar banget biayanya, itu tuh harus banget atau ada alternatif lain yang bisa lebih murah. Kalau seandainya ada alternatif lain, berarti sebaiknya menggunakan transportasi yang lain, karena memang kalau sampai 30% sendiri untuk transportasi sebenarnya itu nggak masuk akal ya gitu. Kecuali memang kegiatannya adalah misalnya nge-grab car atau misalnya go-car gitu, itu wajar kalau transportasi besar karena memang itu usahanya di situ. Tapi kalau hanya untuk kendaraan pribadi aja sampai 30% terlalu besar. Nah, jadi harus dicari alternatif lain. Nah, untuk misalnya mobilnya soalnya udah ada, sayang kalau nggak dipakai. Nah, lebih baik lagi mobilnya dijadiin aset produktif gitu. Tadi kan konsumtif. Nah, kalau aset produktif pilihannya bisa disewa-sewain, atau misalnya mobilnya dipakai untuk hal lain, untuk usaha gitu, misalnya untuk bisnis apa, atau kayak tadi untuk go-car, nge-grab, mau itu kita yang nyetir atau orang lain juga nggak masalah gitu. Itu kan jadinya produktif bukan konsumtif. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih dari Mbak Putri di Bekasi. Gimana cara mengalokasikan dana kalau pendapatan kita tidak tetap tiap bulannya? Jadi mungkin untuk pengusaha atau freelance gitu kan, penghasilannya sangat tergantung dengan kerjaan yang ada gitu. Nah, gimana tuh cara bikin budgeting bulanannya kira-kira?
Oke, kalau untuk pengusaha freelance atau lainnya yang tidak tetap pemasukannya, jadi bukan yang digaji rutin bulanan, sebenarnya kalau untuk pola pengeluarannya sama, rutin pengeluaran. Nah, kalau yang beda kan di pemasukannya aja. Jadi kita harus punya rekening terpisah untuk ngumpulin semua pemasukan tidak rutin itu. Nah, nanti kita setiap bulan menggaji diri sendiri dari rekening itu. Misalnya, kita kan udah bisa kira-kira selama ini kita lihat 1 tahun terakhir deh. 1 tahun terakhir itu selama 1 tahun kalau dikumpulin total pemasukannya berapa. Misalnya kekumpul 60 juta gitu. Nah, berarti walaupun kadang ada bulan yang nggak ada pemasukan sama sekali, ada yang pemasukannya besar, ada yang kecil. Nah, kalau di total tuh 60 juta kan berarti setara 5 juta per bulan. Nah, berarti kita bikin satu rekening, semua pemasukan masuk situ, nanti setiap tanggal 1 kita transfer 5 juta ke rekening operasional. Jadi seperti menggaji diri sendiri. Kurang lebih kayak gitu sih, Kak Ocha. Oke, terima kasih Mariam. Iya. Sangat insightful tips-tipsnya. Karena udah terjawab semua juga pertanyaannya dan waktunya sudah 11.34. Mungkin bisa kita akhiri kelas hari ini ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Maria materinya dan penjelasannya. Terima kasih ya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dengan ini saya tutup materi pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang udah join hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan langsung ke pengaturan finansial keluarganya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.